saudara tiriku menyayangiku. Di kerajaan Tianshuan yang megah, keluarga bangsawan Wei dikenal memiliki dua anak perempuan dari dua ibu berbeda. Lian, anak dari istri sah, dan Suyin, anak dari selir kelas rendah. Meski lahir dari ayah yang sama, kehidupan mereka bagaikan langit dan bumi. Namun ada satu hal yang menghubungkan mereka. Putra mahkota bernama Feng Zhan yang diam-diam jatuh hati pada Suyin dan telah lama dijodohkan dengan Lian oleh kaisar. Suyin tumbuh dalam bayang-bayang. Tak ada gaun sutra, tak ada pelayan pribadi, hanya tugas-tugas kotor istana. Tapi, meski statusnya rendah, kecerdasannya bersinar. Ia mampu membaca strategi perang dan sastra klasik lebih baik dari Lian yang dilatih sejak kecil. Ketika Suyin diam-diam membantu menyelesaikan dokumen militer ayahnya, ia mulai menarik perhatian. Pangeran kedua, Feng Zhan, seorang pemuda yang haus akan perubahan. Lian cemburu. Ia tahu Feng Zhan mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Suyin. Lian pun menjebak Suyin, menyuruh pelayan untuk menaruh surat palsu cinta dari pangeran dan membuatnya terlihat sedang menggoda calon suaminya. Akibatnya, Suyin dicambuk di depan seluruh keluarga dan diusir dari rumah utama ke pavilion kosong di belakang taman istana. Disinilah Limo, saudara tiri mereka dari selir lain, muncul. Seorang pemuda yang selalu terlihat dingin dan tak acuh. Kini datang diam-diam mengobati luka Suyin dan membawakannya makanan setiap malam. Limo dulunya diam saja melihat penderitaan Suyin. Tapi ketika melihat gadis itu tetap tersenyum meski dihina, ia merasa terpukul. Ia mulai menjaga jarak dari Lian, yang selalu merasa memiliki hak atas semua hal. Di tengah malam musim dingin, Suyin menggigil karena demam tinggi. Limo membawa tabib pribadi diam-diam, lalu menjaga di samping tempat tidurnya hingga pagi. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Mereka berbicara di taman, saling menghibur, hingga akhirnya hati mereka mulai bergetar. Pangeran kedua, Feng Zhan, ingin merebut tahta dari kakaknya. Ia tahu Suyin memiliki bakat intelijen luar biasa. Ia pun mengirim orang untuk meminangnya sebagai selir strategis. Dengan iming-iming kehidupan mewah dan kekuasaan, Suyin menolak. Namun itu membuat Feng Zhan murka. Ia menyusun rencana menjatuhkan Suyin dengan tuduhan pengkhianatan. Lian, yang terdesak karena ayah mereka mulai membandingkan dirinya dengan Suyin, memutuskan menusuk dari belakang. Ia menyerahkan jurnal pribadi Suyin kepada istana yang berisi strategi perang dan kode rahasia. Jurnal itu, meskipun jenius, ditafsirkan sebagai bukti makar. Suyin ditangkap dan diadili. Ia diikat di depan istana, hendak dihukum pancung. Namun pada hari eksekusi, Limo datang dengan ratusan pasukan pengawal pribadi. Siapapun yang menyentuh Suyin akan berurusan denganku. Dalam pertempuran kata di pengadilan, Limo mengungkap dokumen kuno bahwa Suyin adalah anak dari putri kekaisaran yang dibunuh secara rahasia. Ayah mereka, Jenderal Wei, hanya membesarkannya untuk menutupi jejak. Suyin bukan hanya bangsawan, dia berdarah kaisar. Kaisar yang mendengar kebenaran itu akhirnya mencabut perintah hukuman, menghukum Lian dengan pengasingan, dan mengangkat Suyin menjadi putri resmi kekaisaran. Suyin tak ingin menjadi alat politik, ia hanya ingin hidup damai. Tapi Limo, yang kini dikenal sebagai pelindung kerajaan, datang di hadapan tahta, berlutut dan berkata, "Izinkan aku menjadi pedangmu, menjadi bentengmu, dan jika Tuhan mengizinkan, menjadi cintamu." Suyin menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita dibesarkan di rumah yang sama, tapi cinta kita bukan kebetulan, itu takdir." Mereka menikah dalam upacara kecil di Gunung Huaqing. Suyin mendirikan akademi bagi perempuan. Limo menjadi penasihat militer. Mereka menolak istana, tetapi meninggalkan jejak yang lebih dalam dari seluruh generasi yang pernah memegang kekuasaan.